Fish Armor. Selama ribuan tahun orang-orang Kiribati terkenal karena keganasan mereka, dan ketika tiba saatnya untuk berperang, mereka mengenakan pakaian pelindung kepala sampai ke ujung kaki mereka yang terbuat dari serat kepala dan kulit ikan pari. Senjata mereka adalah pedang kayu yang dilapisi dengan gigi hiu. Namun permata mahkota dari baju perang Kiribati adalah helm runcing yang terbuat dari ikan landak. Seorang anggota keluarga Blowfish, seekor landak tampak seperti karakter kartun bermata besar yang menggemaskan sampai terancam. Kemudian ia menghisap air ke dalam rongga antara tubuh dan kulitnya dan mengembang hingga beberapa kali ukuran normalnya, membuat tulang punggung kaku yang biasanya rata. Helm porcupine fish yang dikenal sebagai T barantau T dibuat dengan menangkap salah satu dari ikan porcupine. Penduduk setempat mengupas kulit dari tubuh ikan tersebut dan mengeringkannya. Kulit berduri yang tersisa diperkuat dengan bantalan serat kepala dan dibuat menjadi helm. Meskipun helm tersebut tidak banyak memberi perlindungan bagi pemakainya, namun helm tersebut langsung membuat pemakainya tampak lebih besar, lebih tinggi, dan lebih tangguh. Brewster Body Armor. Brewster Body Armor adalah pelindung tubuh efektif pertama yang dikembangkan untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama, yang dirancang oleh Dr. Guy Otis Brewster dari Dover, New Jersey. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengembangkan beberapa jenis pelindung tubuh, termasuk Brewster Body Armor baja yang terbuat dari nikel dan krom, yang terdiri dari pelindung dada dan topi baja dan dapat menahan peluru. Armor tersebut kaku dan tidak fleksibel. Armor tersebut dipasang tumpang tindih pada lapisan kulit dan memiliki berat 5 kg. Armor tersebut pas dekat dengan bentuk tubuh dan dianggap lebih nyaman pada saat itu. Birdcage Helmet. Birdcage Helmet adalah alat untuk melindungi kepala atau wajah saat terjadi peperangan. Helmet ini berbentuk sangkar burung dan memiliki lubang-lubang kecil dan beberapa garis di depannya. Armor ini mampu menahan sabetan pedang dan mampu melindungi dari bagian kepala hingga leher. Armor tersebut digunakan oleh para prajurit pada peperangan zaman dahulu. Selain untuk peperangan, armor ini juga digunakan untuk olahraga tombak kuda yang biasa dimainkan oleh masyarakat Inggris pada zaman dahulu. Seiring berkembangnya zaman, helmet ini sudah tidak digunakan lagi karena termasuk armor yang tidak fleksibel dan memiliki sudut pandang yang lebih sedikit. Elephant Armor. Gajah perang adalah gajah yang dilatih dan dibimbing oleh manusia untuk pertempuran. Tujuan utama gajah perang adalah untuk menyerang musuh, mematahkan barisan mereka, dan menimbulkan teror pada para musuh. Pada zaman dahulu, bukan hanya manusia yang menggunakan baju pelindung untuk melindungi tubuh mereka. Gajah perang pada zaman tersebut juga dilapisi oleh baju pelindung. Tujuannya agar gajah tersebut tidak langsung terkena senjata dari musuh yang berupaya menyerang. Dinasti Han Selatan adalah satu-satunya negara dalam sejarah Tiongkok yang memelihara korps gajah perang permanen. Gajah-gajah ini mampu membawa menara dengan sekitar 10 orang di punggung mereka. Mereka digunakan dengan sukses selama invasi Han ke Machu pada tahun 948. Hal tersebut adalah terakhir kali gajah digunakan dalam perang di Tiongkok. Gajah perang memainkan peran penting dalam beberapa pertempuran kunci di zaman dahulu, tetapi penggunaannya menurun dengan penyebaran senjata api pada periode modern awal. Gajah militer kemudian dibatasi untuk peran rekayasa dan pemburuan non-tempur, dan beberapa penggunaan seremonial. Namun mereka terus digunakan dalam pertempuran di beberapa bagian dunia, seperti Thailand dan Vietnam hingga abad ke-19. World War I Armor. Perang Dunia Pertama adalah perang global yang berasal dari Eropa yang berlangsung sejak 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Secara serempak digambarkan sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Hal tersebut menyebabkan mobilisasi lebih dari 70 juta personel militer, termasuk 60 juta orang Eropa, menjadikannya salah satu perang terbesar dalam sejarah. Perang tersebut juga merupakan salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah, dengan perkiraan 9 juta pejuang dan 7 juta kematian warga sipil sebagai akibat langsung dari perang tersebut. Sementara negosida dan pandemi influenza pada tahun 1918 yang diakibatkannya, menyebabkan 50 hingga 100 juta kematian yang terjadi di seluruh dunia. Untuk mengurangi tingkat kematian pada tentara yang berperang dalam perang tersebut, beberapa negara membuat pakaian pelindung untuk melindungi para tentara tersebut dari senjata khususnya peluru. Pertama kali dicoba dalam pertempuran pada tahun 1915, pelindung tubuh digunakan terutama berdasarkan keperluan individu karena tidak pernah menjadi masalah universal. Dari jenis yang digunakan oleh personel Inggris, ada 3 kategori utama pada baju pelindung tersebut. Armor keras yaitu biasanya terdiri dari plat logam yang diapit di antara kain dan dipakai sebagai rompi. Armor perantara yaitu biasanya lempeng logam kecil yang berbentuk bujur sangkar yang dipasang pada kanvas untuk membentuk rompi pelindung. Armor lunak yaitu terbuat dari lapisan sutra atau katun, tisu, dan linen yang diapit menjadi rompi kain. Ada juga model armor yang berbentuk helm baja yang ditutupi dengan layar rantai untuk melindungi mata seorang prajurit dari batu dan pecahan lain selama Perang Dunia Pertama. Armor berbentuk helm tersebut dibuat oleh perusahaan EJ Code dari Baltimore, Maryland. Horn Helmet of Henry VIII. Helm besi ini adalah salah satu bagian dari seluruh baju sirah yang awalnya diberikan kepada Raja Henry VIII oleh Maximilian I pada tahun 1514.
Saat ini hanya helm yang selamat, namun penampilannya yang bertanduk aneh telah menyebabkan banyak kebingungan selama bertahun-tahun. Pada dasarnya itu dianggap milik badut pengadilan pada era Raja Henry VIII. Hal ini masuk akal karena helm tersebut menggambarkan kebodohan lengkap dengan kerutan dan tanduk yang aneh. Perdebatan ilmiah tentang satu set armor milik Raja Henry VIII masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Dan para peneliti masih bertanya-tanya seperti apa bentuk atau penampilan dari set armor milik Raja Henry tersebut. Frog Mouth Helmet. Dalam bentuk dan nama yang tidak biasa, helm katak ini tampaknya menjadi helm yang paling tidak praktis. Plat depan bawahnya melengkung ke atas dan menonjol, yang memberikan tampilan khas pada armor tersebut. Hanya dengan celah sempit untuk melihat, helm ini tidak memberikan penglihatan ke bagian samping. Terlebih lagi, pemakaiannya tidak bisa melihat ke depan kecuali dia condong ke depan sedikit. Helm ini akan menjadi hukuman mati di sebagian besar medan perang, tapi itu digunakan hampir secara eksklusif dalam berbagai jenis pertarungan jousting. Ini adalah olahraga ekstrim kuno di mana dua penunggang kuda saling berhadapan dengan tombak. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan. Helm mulut katak yang ditunjukkan di atas digunakan oleh Maximilian I selama turnamen jousting untuk merayakan pernikahannya di Innsbruck, Austria pada tahun 1494. Helm mulut katak tersebut dibuat oleh perusak terkenal bernama Lawrence dan Georg Helmsmith. Lion's Head Salad. Tidak ada yang tahu siapa pembuat helm ini atau siapa yang memakainya, tetapi beberapa orang tahu apa yang mengilhami helm tersebut. Hilangnya singa Namean adalah yang pertama dari eksploitasi yang tercatat Hercules. Meskipun tidak ada senjata yang bisa menembus kulit singa, Hercules mencekik hewan legendaris itu sampai mati dan kemudian mengenakan kulit binatang itu sebagai mantel. Jadi helm berbentuk kepala singa tersebut dibuat untuk meniru kemenangan pahlawan mitologis itu. Dasar pada helm tersebut polos, tetapi lapisan atasnya adalah gambar singa yang dilapisi oleh emas dan tembaga. Armor ini sangat kuat, khususnya jika terkena pedang atau senjata tajam lainnya, karena materialnya yang terbuat dari emas dan tembaga. Bayman Armor. Jika seorang samurai menutupi dirinya dalam representasi cerita rakyat dan alam yang menakutkan, ia tentu saja menginginkan hal yang sama untuk kudanya. Bayman atau disebut juga sebagai topeng kuda dan digunakan sebagai pelindung kuda digunakan oleh samurai setelah abad ke-17. Armor tersebut dibuat dari kulit dan emas yang dijahit menjadi sebuah kain dan diberikan pada kuda. Topeng tersebut dibentuk menjadi menyerupai kuda atau naga, lengkap dengan tanduk, sisik, dan lubang hidung merah menyala. Seluruh tampilan pada armor tersebut menyampaikan pesan gagah dan kekuatan dari sang penunggang kuda tersebut. Wings of the Polish Hussars. Hussars bersayap Polandia adalah salah satu kavaleri paling efektif yang pernah ada di dunia. Selama hampir 2 abad, mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran, seringkali melawan peluang yang tampaknya mustahil. Dalam satu kasus seperti itu, 200 prajurit berkuda berhasil mempertahankan kota dari kekuatan 30.000 pada tahun 1581. Raja Swedia Karl X Gustav mengatakan, jika saya memiliki sekitar 10.000 dari prajurit seperti itu, saya harapkan untuk dengan mudah menaklukkan bukan hanya Turki tetapi seluruh dunia. Salah satu fakta paling menarik tentang kavaleri elit ini adalah bahwa mereka pada kenyataannya bersayap. Bulu elang burung unta yang dicelup atau bulu burung bangau ditempelkan pada reng kayu yang didekorasi dan kemudian dilampirkan pada tas punggung prajurit berkuda tersebut dan memberikan prajurit tersebut sayap. Ada banyak perdebatan tentang fungsi sayap pada peralatan tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah alat yang berisik untuk menggerakkan kuda-kuda musuh yang tidak terbiasa dengan suara. Yang lain percaya bahwa itu adalah perlindungan terhadap lasos yang digunakan oleh penunggang kuda Asia. Namun teori yang paling umum adalah bahwa sayap tersebut hanyalah taktik intimidasi. Para penunggang kuda yang tampaknya tak terkalahkan ini mengenakan bulu dan sayap memberi mereka kesan menakutkan bagi para lawan-lawannya.